Jadi teman-teman, aku mau syuting dari Karya Raya Book a Book buat channel YouTube mereka. Giliran Aleandra Rea Natani sebagai Order of the Week. Halo. Halo. Tapi dipanggilnya Ai. Coba ceritain. Ini bisa jadi buku loh. Aku tahu. Kenapa namaku Ai? Itu bisa nggak jadi buku? Jadi sebenarnya nama panjang aku kan Aleandra Renatini. Tapi aku dari bayi kayak udah kenal Ai. Oh, itu berarti menentukan sendiri namanya. Iya. Oh, kamu yang bilang Ai. Jadi semua orang bilang Ai. Iya. Oh gitu. Bagaimana dengan nama kamu? Tapi sekarang kita bukan mau ngomongin nama, kita mau ngomongin buku-buku karya-karya yang sudah dihasilkan oleh Ai. Ada 2 buku yang sudah menjadi finalis di Karya Raya 2023 dan 2024 ya. Iya betul. Oke, kita kasih lihat dulu yang 2023 menjadi finalis untuk Canvas Creative Award ya. Betul. Ini judul bukunya adalah What do you like the most of everything? What do you like the most of everything? Oke, ini bukunya tentang apa? Jadi Nanti aku mau jawab pertanyaan ini ya, sambil kita lihat ya. tebak. Oke. Oke. Ngomongin soal makanan? Enggak. Ngomongin soal warna? Enggak. Enggak. Ngomongin soal tempat favorit? Bukan. Bukan. Terus Tapi tentang ada apa? warna juga. Ada warnanya. Coba sekarang kita lihat. Jadi Mhm. ini perkenalan. Aku dari nama aku Ai. Kita majuin sedikit, takut kena mic. Oke. Nah, gitu. Lalu di sini ada hewan favorit aku. Oh, apa hewan favoritmu? Kalau aku sih sekarang kucing. Anjing. Oke. Terus, Terus yang ini warna pink. what color do you like? Oh, kalau aku suka warna kuning. Oke, next. Jadi yang berikutnya itu tentang cuaca. Cuaca, what weather do you like? Aku suka sama cloudy. Aku suka cloudy. Ya soalnya nggak hujan nggak panas. Nggak hujan, tapi lebih seneng cloudy setelah hujan. Kalau Kak Sogi sukanya itu. Aku suka pelangi tapi jangan. Oh iya bener, itu jarang banget. Jarang banget. Oke, next. Ini aku suka Harry Potter. What book do you like? I like Harry Potter. Sogi suka buku apa ya? Terakhir apapun. Tapi Jadi dengan gambar senang. apa aja? Ada di situ, ada kategori tumbuhan, binatang, manusia, kendaraan. Ada buku. Ada bukunya. Tapi nggak- Seorang perempuan Jepang, aku lupa ininya. Siapa penulis bukunya? Nanti kita cari sama-sama. Next. Ilustrasi yang ada di sini itu semua, aduh jatuh bunga. Ilustrasi yang ada di sini kalau bisa dilihat, ini tuh bunga, ini bukan digambar, ya kan, bener kan? Betul. Jadi ini tuh ilustrasinya pakai press flower. Tadi kita ambil bunga, ditumpuk di buku. Habis itu setelah garing. Pakaian perempuan yang ada di halaman ini itu dari daun-daun yang cocok jadi mahkotanya, jadi headpiece-nya, jadi dress-nya, dari bunga dan daun-daun keren. Makanya jadi finalis untuk Canvas Creative Canvas Award di tahun 2023. Tahun 2024 Ai juga jadi finalis kategori yang sama. Kasih lihat Ai. Jadi yang ini aku dari embroidery ilustrasinya. Nah, kalau tadi dari daun-daunan dan bunga-bunga, sekarang dari Sulaman. Sulaman. Ini kan yang di belakang ini nih. Betul. Nih kayak di sini nih. Sulaman. Oke. Ini burung yang tidak bisa terbang. Ya. Oke, ceritanya tentang apa? Jadi aku waktu itu aku tulis tangan tapi memang gak panjang. Jadi waktu itu aku pas ulang tahun aku beli burung emprit. Oke. Dia bisa dilepasin. Loh, orang tuh kalau beli burung buat pelihara, kalau ini buat dilepas. Iya. Oke. Terus? Terus
cuacanya panas sekali. Cuacanya panas sekali, gerah itu gambarnya. Nah ini dia burung-burungnya. Burung-burungnya macam-macam. Di dalam sangkar. Betul. Oke, terus? Terus ini adalah burung-burung yang aku beli untuk dilepasin. Ini yang untuk dilepasin. Iya, jadi warnanya ini. Iya, terus? Terus ternyata aku ngelewatin sebuah toko burung. Terus ada burung lovebird, tapi juga aku pengen beli. Oke. Nah Di ini? sini aku kan pengen lepasin nih. Nah, tapi loh, berenang dia? Berenang. Ini apa ya? Nggak bisa terbang, jadi kecebur di kolam ikan. Oh, karena nggak bisa berenang, kecebur di kolam ikan. Iya. Terus? Aku kan pengen supaya mereka bisa di alam. Nah, dan ini ternyata dia nggak bisa terbang, namanya Nemo. Terus ini kayak puisi. Nemo nama burungku, si kecil kesukaanku. Tadinya mau dilepas, tapi malah tidak bebas. Sukanya bertengger di jendela, menatap ke arah kaca. Kalau capek dan mau minum, dia turun ke toplesrium. Nemo senang berdendang, si burung yang tidak bisa terbang. Jadinya aku pelihara, kalau tak bisa bahaya. Keren. Ada puisinya, ada sulamannya, kemudian juga ada ceritanya. Kok kamu terpikir sih gambar tetapi tidak seperti biasanya, lewat tadi rangkaian bunga dan daun yang dikeringkan, lewat sulaman. Kok kepikiran sih? Karena yang buku yang What Do You Like the Most of Everything itu kan aku lagi ada project homeschooling aku. Terus aku bikin jadi buku dari daun kering kayak gitu. Jadi inspirasinya dari situ. Ya. Pada saat mikir buku yang kedua pakai apa lagi ya gitu ya. Iya. Oke, bisa-bisa suatu hari. Tahu kan ada orang yang suka gambar pakai pasir? Iya. Iya kan? Siapa tahu buku berikutnya pakai gambar pasir. Tapi sebelum ke buku berikutnya teman-teman, ternyata sebelum memasukkan buku-bukunya ke Karya Raya, sudah banyak sekali yang ditulis oleh Ibu. Banyak banget. Ini buku pertama katanya? Iya, ini buku pertama dari aku umurnya 3 tahun. Umur 3 tahun udah bikin buku. Kak Sogi umur 3 tahun, ya nangis aja. Nangis. Kita lihat ya, kalau anak 3 tahun tuh bukunya seperti apa. Coba titip dulu. Depannya seperti ini. Jadi ini aku masih gambar pakai pensil. Lihat gambarnya. Belum pakai pensil warna dan Mommy yang nulis. Oke, jadi Mommy yang menerjemahkan gambarnya. Judulnya Semua Yang Saya Suka. Tada! Saya suka jalan-jalan. Ini gambar jalan. Oke, kemudian terus ini aku suka main balon. Saya suka main balon. AI-nya segini, balonnya segono. Anak 3 tahun. Terus? Sini aku suka makan es krim. Coba es krimnya bentuknya seperti ini. Kemudian aku lebih suka makan es krim cone. Oh iya? Daripada yang cup, karena yang cone bisa dimakan. Sepertinya kita tidak akan berebutan es krim karena Kak Sogi lebih suka yang pakai cup. Aman kita kalau makan es krim bareng. Terus ini aku suka nari. Aku suka nari. Ini bikin ketawa. Yang paling keren ini, saya suka kentut. Baunya seperti telur busuk. Dan ini adalah seperti gambar apa ya? Bagaimana udara busuk itu sedang berputar-putar di sekitar kita gitu ya. Tapi ini begitu jujur. Kenapa sih kamu tidak malu? Kamu bilang kalau kamu suka kentut? Soalnya emang benar. Emang bener. Tapi penting sih menurut Kak Sogi bahwa seorang penulis itu harus jujur, betul nggak? Iya. Oke. Nah ini dia buku waktu umur 3 tahun. Tapi kemudian ada buku-buku lainnya. Nah tadi yang sebelah sana. Ini buku kedua aku. Ini buku kedua. Nah buat teman-teman yang merasa bahwa hasil coretan gambar tangannya itu mungkin merasa kurang sempurna, menurut kamu bagaimana? Menurutnya kurang sempurna, mungkin harus latihan lagi. Kemudian kalau kata Kak Sogi sih tidak apa-apa
Karena setiap orang itu punya gaya menggambar masing-masing ya. Betul kan? Karena sebenarnya ekspresinya seperti ini. Nah ini aku udah mulai nulis sendiri. Nah, udah mulai nulis sendiri. Tapi belum semuanya, jadi cuma depannya sama ininya. Iya, tapi kalau menurut Kak Sogi ya, karya yang jujur itu seperti ini. Berani membuat gambar ayam walaupun belum sempurna, tapi pembaca itu tahu bahwa ini adalah ayam. Bener nggak? Ayamnya warna pink. Iya. Tapi sebenarnya dari pembuatan buku yang paling sulit buat kamu bagian mananya sih? Yang paling sulit itu bagian ilustrasinya, karena yang di book itu kan susah. Yang embroidery itu pengerjaannya sekitar 2 bulan. Yang embroidery yang itu selama itu 2 bulan? Iya. Oke, itu sekitar ada berapa gambar ya tadi? 8, 10? Kayaknya 12 ya, 12. termasuk yang cover dan Termasuk yang covernya, oke. Kemudian hal yang paling menyenangkan pada saat sedang membuat buku, dalam proses membuat buku? Gambaran juga. Gambar juga? Iya. Kadang-kadang tuh begitu ya. Hal yang paling susah itu yang paling ngegemesin ya. Yang paling ditunggu-tunggu, ya kan? Betul. Yang paling bikin capek tapi bikin happy. Yang paling susah tapi yang paling bikin semangat. Iya betul ya? Iya. Oke. Nah, ternyata buku-buku kamu kan udah banyak banget nih. Nah, apakah Ini memang puisi. ini puisi? Dan aku tulis semuanya. Kamu tulis semua puisinya juga tuh. Setiap halaman ada puisinya. Oke. Kita akan pilih salah satu puisi lagi dari sini. Yang ini. Ini dia gambarnya. Oh itu. Puisi irisan. Aku terkejut. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Apa itu? Itu adalah rumah tergoyang. Nah, ini gambarnya. Rumah tergoyangnya, pintunya. Pintunya yang goyang. Gitu. Ternyata membuat puisi juga nggak perlu susah-susah. Bisa dari kehidupan kita sehari-hari. Pintu rumah bisa jadi inspirasi ya. Oke. Berikutnya. Yang ini aku mulai pakai watercolor. Pakai cat air, judulnya rahasia, isinya tidak rahasia. Tidak rahasia. Iya, isinya kan untuk dibaca ya. Iya. Jadi setiap halaman tuh ada Pizza. Oh, ada pizza, ada langit, Hewannya. ada kucing. Wah, keren banget. Tapi memang kamu tuh pengen jadi penulis buku atau sebenarnya masih banyak cita-cita yang lainnya? Buku sudah banyak nih. Sebenarnya aku sih belum tahu. Masih belum tahu, entah apa-apa. Kamu kan masih muda ya, masih banyak yang bisa kamu pilih-pilih untuk menjadi hal yang membahagiakan kan ya, gitu. Tapi di dalam menulis ini coba kita lihat lagi. Ini aku buat zine, jadi kayak majalah pendek gitu. Buat birthday partinya. Birthday party siapa? Oh iya, jadi Ya, dibagikan ke yang datang atau? Ya, yang dibagikan ke yang datang. Oke, ini volume 1 Maret 2025, Aizin. Isinya ada fun fact tentang Terus ada Nintendo. komik. Ada komiknya? Ada. Oke, selain ada fun Ini fact, ada resep. ada resep. Terus ada Coloring coloring page. page. Terus komiknya. Ini yang komiknya ya. The Adventure of James and Jane Comic. Gitu. Tuh bisa dilihat komiknya seperti ini. Kamu memang benar kreatif sekali ya. Dan itu pertanyaan matematika. Harusnya bikin lebih banyak lagi. Tapi ini udah cukup loh 15 halaman untuk 1 bulan kan kita harus ngerjain setiap halaman ya kan. Iya. Kamu tuh jadi nambah-nambah kerjaan orang lain gini kayak begini. Tapi harus seru ya. Oke, ditunggu volume 2-nya. Ya, dan ini bukan aku yang bikin, tapi aku jadi kepilih yang resep itu di halaman 12 nih, yang ini. Oh ya, resep tadi masuk ke sini ya. Iya. Oke. Di anak di sini. Keren, terpilih. Yang itu apa? Oh, yang paling tebel. Sebenarnya bukan aku semua, jadi aku ikut kelas ringkat. Terus aku ada salah satu cerita yang aku cariin dulu ya. Oke. Jadi ini ada kumpulan beberapa cerita dari beberapa penulis gitu. Ya. Oke, keren. Terus menurut kamu pada saat buku kamu di Karya Raya masuk jadi finalis, ketemu sama penulis muda lainnya, apa sih perasaan kamu ikut Karya Raya? Aku senang karena buku aku dicetak, dan kalau buku yang pertama itu kan cetaknya tipis. Kalau buku aku kan kayak gede, jadinya kayak banyak halamannya, padahal
10 doang. Suka gitu. Kalau kumpul-kumpul sama yang lainnya, baca-baca buku yang lain juga nggak? Iya. Di Karya Raya. Masih ingat nggak salah satu yang kamu baca tentang apa? Kalau Kak Sogi pernah ingat buku tentang robot. Robotnya itu kemudian berteman dan kemudian ada yang bisa berubah jadi mobil, ada yang bisa berubah jadi pesawat gitu. Aku sih pernah baca bukunya yang The Dog Who Lost in the Forest. The Dog Who Lost in the Forest. Pasti kamu ingat anjing kamu di rumah ya. Tapi selama ini kepikiran nggak buat nulis buku tentang anjing-anjing kamu juga? Karena nyari buku banyak mungkin sih. Mungkin. Oke, yang paling mungkin dari berlima, ada anjingnya ada 5 kan? Yang paling mungkin yang namanya siapa? Aleta. Kenapa? Soalnya aku paling seneng main sama dia. Paling seneng main sama dia, jadi banyak ceritanya. Tuh kembali lagi nih teman-teman, pengalaman menjadi modal inspirasi untuk bisa membuat cerita. Gitu. Dan pernah ada kasih ide nggak? Tulis tentang ini dong, tulis tentang itu dong. Belum pernah sih. Oh, belum pernah? Belum. Boleh nggak kita kasih ide? Oke, kegiatan kamu selain menulis apa aja? Les dan belajar Homeschooling. Oke, tadi di depan Kak Sogi melihat ada medali gimnastik. Iya kan? Iya. Oke, terus habis itu ini ada piano dan gitar, apakah kamu main musik? Aku main piano. Main piano sama juga? bola. Oke, apalagi kegiatan kamu selain gimnastik, selain main musik? Terus, ini buatan kamu ya? Iya. Ini buatannya Ai nih. Ini boleh dipegang nggak sih? Aku takut jatuh deh. Oh, boleh. Yang mana? Boleh dipegang gitu? Diangkat? Boleh. Ini aja deh. Iya. Kucing. Oke. Teman-teman, ini adalah buatan Ai. Coba ceritakan Ai ini apa? Jadi itu adalah rubah. Waktu itu aku bikin potteringnya kucing tapi Pottery. nggak bagus. Jadi aku masih ada sisa-sisanya kan, satu-satunya. Jadi aku terus bikin rubah. Bikin rubah. Dan karyanya Ai yang bentuknya seperti apa bilang, patung? Patung Pottery gitu. Itu juga ditampilkan di Art Jog, betul? ya, Jog Kids. Jog Kids. Wow, sudah 2 tahun berturut-turut ya? Keren. Terus apa lagi nih selain kamu bikin pottery seperti ini? Selain itu Badminton. iya. Badminton. Terus apa lagi? Aku bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Iya. Pokoknya sibuk banget ya. Sibuk. Sibuk banget tapi bisa menghasilkan sebegitu banyak karyanya. Nah, ngomongin karya nih. Tahun ini kira-kira bikin buku tentang apa? Jadi aku bikin buku untuk tahun ini adalah anak yang ingin membeli impian. Anak yang emang bisa impian dibeli. Oh, bisa. Oke. Nah, kalau kemarin kan pakai bahannya ini ya, dari bunga-bunga dan daun yang dikeringkan, kemudian dari sulaman. Nah, tahun ini kira-kira materialnya apa? Batik. Batik. Iya. Batik yang membatik pakai Yang tangan, batik tulis gitu. Oke, apakah sudah dibuat batiknya? Sudah. Boleh dikasih lihat nggak? Oh, di belakang sini. Ini. Oh, wow. Teman-teman, ini bocoran ya. Kalian yang pertama kali melihat tampilan dari buku terbarunya Ai. Nggak apa-apa kan? Kasih lihat ya. Oke, kita lihat. Ini dia batiknya Ai. Tara. Wow, udah ada judulnya. Iya, jadi aku pakai batik judulnya. Terus aku warnain. Tapi memang agak susah sih, kadang-kadang kan bleber kayak yang ini. Terus yang ini juga bleber. Nah, tapi wajar ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini udah ada kelihatan, covernya udah ketahuan. Ini sudah ada 5 halaman lainnya, tapi memang belum ada ceritanya. Untuk tahu ceritanya apa, teman-teman harus lihat sendiri nanti hasil karyanya yang akan disubmit di Karya Raya 2025 ya, betul ya? Ini juga ada nih. Ini kebalik nggak ya? Ini kayaknya kalau dibolak-balik sama soalnya. Nah, ini adalah 6 halaman berikutnya. Keren banget. Kira-kira nanti teksnya akan ditaruh di mana? Ceritanya seperti apa? Kamu harus ikut Karya Raya 2025.
ajakin dong teman-teman yang lain supaya sama seperti Ai, submit buku mereka di Karya Raya 2025. Ikut ya Karya Raya 2025. Ya, nanti kita ketemu di sana. Kamu kasih lihat buku kamu, Ai kasih lihat bukunya Ai. Oke, nanti Om Sogi beli deh buku kamu. Ai, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Oke, sampai ketemu di Karya Raya 2025 di bulan September. Di saya bulan September nih, biasanya bulan September. Oke deh, kalau begitu sampai ketemu lagi di Order of the Week. Bye, dan teman-teman. Kak, boleh ceritain Kak gimana awalnya kok Kakak bisa tahu kalau Ai itu punya minat dan bakat untuk menulis? Nggak tahu sebenarnya. Cuman ya dari kecil yang masuk ke cerita, lalu dari cerita-cerita itu aku pikir ayo kita bikin project deh, kita bikin project ulang tahun waktu itu untuk ulang tahun. Jadi dia umur 3, dia kan suka cerita, dia suka gambar, tapi belum bisa nulis. Jadi aku bilang, kita bikin project ya, kamu ceritain apa yang kamu pengen ceritain. Nanti kamu bilang aja, ini isinya apa, ntar aku yang tulisin gitu. Akhirnya berlanjut tahun demi tahun dia bikin project terus, bikin buku, sampai akhirnya ini jadi salah satu kegemarannya. Kegemaran dia menulis, kegemaran dia untuk membuat ilustrasinya juga dengan berbagai macam teknik ya, karena ternyata dia suka craft, dia crafty anaknya, suka melakukan sesuatu dengan tangannya gitu. Setelah itu karena dia suka bercerita dari kecil tuh kan suka kayak ngomong ke depan kamera atau apa, padahal nggak ada orang gitu, dia ngomong sendiri ya aku bla gitu kayak opening gitu. Nah akhirnya kami membuatkan dia YouTube waktu itu umur 6 tahun. Tadinya mau dari kecil, cuman kami masih timbang-timbang keperluan YouTube ini untuk apa, tujuannya untuk apa. Jadi nggak mau asal ya udah jalan aja, tapi kita pikirkan dulu visinya YouTube ini tuh apa. Selanjutnya boleh nggak Kak kasih pesan-pesan untuk parents supaya bisa encourage anak-anaknya juga nih untuk join Karya Raya, supaya terinspirasi juga untuk menulis buku seperti Ai? Untuk teman-teman parents yang anaknya mungkin suka nulis, suka cerita, suka gambar, atau suka berbuat bikin sesuatu ya, bikin itu bisa kita kasih medianya, kita channeling dia. Misalnya bisa bikin buku dari apapun, mungkin nggak bisa menulis tapi dia bikin, ya kita masukkan itu bikinannya itu ke buku. Jadi sebenarnya bisa kita explore anak ini sukanya apa, dan itu dengan dibikinkan buku sebenarnya ide itu tidak hilang. Itu sih ide awalnya kenapa bikin buku, agar ide anak itu tidak hilang dan mungkin bisa berlanjut ke hal-hal lain di kemudian hari gitu. Iya, aku di depan. Ai di mana? Di sini. Di sini mana? Di sini. Ini kok ada suaranya, nggak ada orangnya? Kenapa ada ini? Oh, di atas ternyata. Aduh, hai Ai. Kita jadi ngobrol kan? Kita jadi ngobrol kan? Ayo dong, kita ngobrol dong. Ayo sini dulu. Aduh, kaget banget. Kirain ada suaranya doang, ternyata Ainya ada di sini. Ayo kita main mainan. Iya, tapi nanti kita ngobrol kan? Ya, keren banget sih, ini ada rumah kok. Oh, main. Kamu tuh bisa lihat kan? Angkat badan kayak gimana? Coba. Aduh. Gini? Ya. Apa gini? Kalau ini apa? Gimana?
Ayo ngobrol kemana?